Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Alhamdulillah satu unit mobil Ayla tipe X 1000 cc Matic tahun 2022 warna merah sudah sampai ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro dan akan dilakukan proses delivery ke salah satu sahabat Daihatsu dan juga sahabat Emul ya. Seperti biasa, Edilim sebelum mengirim mobil Ayla, kita akan mereview full tentang kelebihan, kekurangan, dan juga fungsi dari mobil Ayla tipe X 1000 cc ini. Jadi jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberikan informasi, edukasi di seputar mobil Daihatsu. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat, edukasi untuk Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau motor tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti halnya body repair, body painting, klaim asuransi mobil, pemasangan aksesoris mobil seperti pemasangan karpet dasar mobil, jok mobil, dan juga pemasangan aksesoris lainnya seperti eksterior dan juga interior. Jadi silahkan di WA, kami siap melayani Anda di rumah atau bisa datang ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro. Nanti sahabat Emul silahkan cari Edilim ya, nanti kami akan membantu sesuai dengan yang Anda butuhkan. Dan bagi Anda yang mungkin masih penasaran tentang mobil Ayla tipe X 1000 cc dengan varian yang Matic, jangan lupa tonton terus sampai selesai, jangan di skip sampai video ini selesai agar supaya Anda paham, sehingga nantinya pada saat Anda membeli mobil Ayla, sebelum Anda memutuskan tipe apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan budget Anda masing-masing, jadi bisa mendapatkan unit yang sesuai yang Anda inginkan. Oke sahabat Emul, ini adalah layout sekilas tentang mobil Ayla tipe X 1000 cc tahun 2022 ya. Dan kebetulan pada hari ini kita membahas yang varian Matic. Kalau kita bahas mobil New Ayla ini sebenarnya variannya banyak banget ya, mulai dari varian Ayla tipe D yang paling dasar ya, yang paling standar, tipe D standar, dan di atasnya kita juga ada tipe D plus. Nah, banyak dari sahabat Emul yang suka nanya nih, kira-kira Bang Emul bedanya D plus dengan tipe D apa ya? Nah, ini kadang banyak yang kadang kala sahabat Emul yang masih belum paham ya. Tentunya di sini yang membedakan adalah dari segi AC dan juga power steering yang kelihatan ya. Sisanya nggak jauh berbeda dengan D plus ya. Maka dari itu sahabat Emul, apabila mungkin Anda yang mau lihat yang tipe D, silahkan, kami sudah buatkan video di sebelumnya ya. Nah, di atasnya lagi kita ada namanya tipe X. Nah, tipe X ini sebenarnya ada dua varian ya sahabat Emul ya. Variannya adalah ada yang tipe X 1000 cc dan juga ada tipe X yang 1200. Nah, bedanya apa? Kalau Anda melihat di sini tipe X ini kan ada dua macam nih. Mungkin bagi Anda yang orang dealer atau Anda yang sudah berkecimpung di dunia otomotif, pasti Anda dengan lihat eksteriornya di sini pasti sudah Anda bisa nebak ya. Tapi bagi Anda mungkin yang masih awam, belum tahu bedanya tipe X, nah Anda mungkin bisa dilihat dari segi face-nya atau mukanya di Ayla ini ya. Nah, terutama kita bisa dilihat di bagian lampu utama atau headlamp. Nah, lampu headlampnya ini di sini berbentuk oval. Ini menandakan
dipastikan 1000 cc. Tapi kalau bentuknya sudah mirip yang 1200, nah contohnya seperti ini yang lewat ini. Nah ini yang 1200, nah ini tipe R ya. Dan itu lampunya sudah menggunakan high beam dan lebih kelihatan sporty, tidak oval. Itu yang dipastikan pasti tipe X itu adalah 1200 cc ya. Jadi Anda lihat dari lampunya depannya kalau oval itu 1000 cc. Tapi kalau lihat lampunya sudah tidak oval lagi, modelnya seperti halnya sudah ada high beam ya, itu dipastikan dia 1200 cc. Dan itu mungkin yang Anda bisa bedakan ya. Lanjut lagi ke bagian cc tadi ya, tipe X. Kalau tipe X memang ada dua varian tadi, 1000 cc dan juga 1200 cc. Nah, untuk tipe X ini sendiri juga ada yang varian standar ya. Ada tipe X standar dan ada tipe X deluxe. Nah, bedanya apa? Di sini bedanya antara deluxe sama tipe D standar, memang di sini hanya di varian aksesoris aja yang disematkan di bagian eksterior dan juga interior. Dan mungkin kalau pengen lebih detail lagi, lebih jelas, Anda mungkin bisa lihat di video saya yang tipe X Deluxe ya, yang mungkin bisa Anda bedakan seperti itu. Jadi tapi secara sasis mesin sebenarnya performa dia tidak ada ngaruh, karena Deluxe itu sebenarnya tambahan aksesoris yang disematkan di mobil Ayla tipe X seperti itu. Sama halnya dengan tipe R, di atasnya adalah varian tertinggi dari mobil Ayla ya. Mobil Ayla itu memang tertingginya adalah di tipe R, dan di tipe R itu di sini variannya adalah ada yang standar dan juga tipe R Deluxe. Dan untuk varian dia transmisi memang di situ juga ada dua, ada yang matic dan juga ada yang manual. Begitupun Anda mungkin yang mencari mobil Ayla yang tipe matic tapi mencari harga yang ekonomis, tidak menguras kantong kita, dan ini mungkin adalah jawaban Anda ya. Jawaban yang Anda inginkan adalah Ayla tipe X 1000 cc ya. Ini adalah varian yang paling murah. Kenapa saya bilang varian paling murah? Ayla tipe ini hanya dibanderol sekitar harga Rp172.200.000 ya. Jadi sangatlah murah, tidak menguras kantong kita, dan juga mobil ini irit banget ya. Anda kalau perjalanan PP ya kan di sini Surabaya Bojonegoro ya, perkiraan antara estimasi 200 kilo, Anda mungkin pakai Pertalite cukup 100.000, masih lebih banyak. Dan ini mungkin kelebihan dengan cc yang 1000 ya. Makanya bagi Anda mungkin yang perpindahan dari sepeda motor mau naik ke mobil, ini salah satu pilihan Anda yang memang cocok ya, karena memang tidak menguras kantong, dari segi harganya murah ya, dari segi BBM-nya juga irit banget ya kan. Anda hanya keluarkan 100.000 PP ya kan, dengan perjalanan 200 kilo ya kalau di sini. Bahkan kalau Anda perjalanan jauh pun, kalau kita dihitung dengan tol, masih mahal tolnya seperti itu. Dan ini memang kelihatan banget. Makanya mobil ini sangat cocok bagi Anda yang masih berjiwa muda, yang ingin cari mobil yang stylish, kekinian, dan space-nya tidak besar ya. Bagi Anda yang mungkin buat privasi, ini mungkin salah satu cocok buat Anda mobil ini. Dan bagi Anda mungkin ibu rumah tangga yang ingin buat antar jemput anak sekolah, ini juga bisa digunakan. Bahkan mobil ini juga bisa dibuat untuk kuliah ya. Untuk bagi Anda mungkin anaknya yang di rumah Anda kuliah yang lumayan tempatnya jauh daripada naik motor ya. Nah ya kan, di rumah sudah ada mobil keluarga, sedangkan biasanya anak muda ini kalau semisal suruh bawa mobil MPV atau mobil keluarga, rata-rata tidak mau. Karena ada yang bilang mobilnya kebesaran, yang kedua mobil orang tua. Sedangkan anak muda kan mereka pengennya yang model-model stylish, kekinian, compact, kecil, mini, dan tidak mau space yang banyak. Apalagi yang mungkin dia punya privasi ya, yang dia tidak mau diganggu terlalu banyak orang, mungkin ini juga adalah salah satu yang dibutuhkan bagi Anda. Dan di sini juga dari segi pajak ini juga tergolong murah. Karena pajak 1000 cc ini hanya kisaran di 1,5 juta sahabat Emol. Jadi pasaran pajaknya ini sangat murah banget, jadi tidak menguras kantong Anda ya kan. Jadi
tidak terasa lah. Mungkin mirip-mirip dengan kalau Anda mungkin tahu ya, sepeda motor sekarang yang 4 tak itu ya, Suzuki, bukan Suzuki ya, apa itu namanya, Kawasaki ya, ZR25 kalau nggak salah, itu pajaknya 1,5. Sama dengan Anda mungkin membeli mobil ini ya kan, Anda pajaknya juga sama. Jadi memang mobil ini memang diciptakan sebagai mobil hatchback yang tujuannya adalah buat Anda-Anda yang masih perpindahan dari motor ke mobil, dan mungkin atau juga cocok untuk Anda yang baru nikah atau baru punya anak 1, 2. Ini sangat recommended banget yang tidak membutuhkan space yang terlalu besar. Nah, tentunya Anda di sini penasaran ya tentang spesifikasinya ya. Kita tadi sudah bahas mengenai masalah tentang price list ya kan, masalah dengan tipe-tipenya apa aja ya kan. Dan di sini mungkin Anda akan nanya tentang spesifikasinya ya. Sebenarnya untuk spesifikasi mobil ini adalah ya sama sebenarnya dengan tipe D Plus ya, tidak jauh berbeda. Karena panjang mobil ini adalah kalau kita lihat ya spesifikasinya, mobil ini panjang di 3.640 mm, dan juga lebar mobil ini adalah di 1.600, dan tinggi mobil ini di 1.520 mm. Dan jarak sumbu roda mobil ini di 2.455. Jarak pijak roda depan mobil ini di 1.410 mm ya. Dan juga mobil ini 1.430 mm ya, karena yang tadi 1.200 ada perbedaan. Bahkan juga di sini jarak tinggi roda belakangnya di 1.425 ya. Dan sebenarnya kalau kita perbedaan antara 1.200 sama 1.000 cc tidak jauh berbeda ya, selisihnya cuman hanya ya kayak jarak pijak roda depannya selisih lebih, dia punya 1.410, sedangkan yang 1.000 cc 1.430 seperti itu, nggak jauh berbeda sih. Dan kalau kita lihat kapasitasnya ini sebenarnya buat 5 orang, dan jarak tinggi dari tanah mobil ini adalah 180 mm ya, jarak tinggi dari tanah mobil ini. Dan juga di sini untuk mobil ini radius putar minimumnya adalah 4,4 meter, jadi lincah. Jadi bagi Anda mungkin di perkotaan, atau bagi Anda yang mungkin mencari mobil yang stylish, compact ya, dan juga kekinian, dan mau nyari yang lincah, ini mungkin salah satu jawaban yang Anda cari. Dan di sini kalau kita lihat dari spesifikasinya, di sini sudah cukup jelas ya. Dan kita melihat dari sekarang dari segi mesin, memang dari segi mesin mobil ini berkapasitas 1000 cc dengan kode mesin yaitu 1KR DEDOHC dengan 1000 cc 3 silinder dan 12 katup. Dan tenaga maksimum mobil ini adalah di 65 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi mobil ini di 86 Nm dengan radius putaran 3006 rpm. Seperti itu sahabat Emul. Dan memang dari segi tenaga memang lebih besar, dia punya 1200 ya. Nah, tapi kalau dari segi keiritan memang mobil ini sangatlah irit dibanding 1200 sahabat Emul. Untuk bahan bakarnya bensin tanpa timbal dengan maksimal 33 liter ya untuk mobil ini. Dan untuk sistem mengemudinya dia sini menggunakan rack and pinion dengan electric power steering ya mobil ini ya. Dan juga sistem pengeremannya menggunakan ventilized disc brake dan juga drum sliding trailing pada roda belakang atau tromol. Di depannya sudah menggunakan ventilized disc brake ya. Dan untuk suspensinya sebenarnya untuk bagian depan mobil ini dia menggunakan McPherson strut dengan perkeong semi independent torsi axle beam dengan perkeong di bagian belakang ya. Sedangkan untuk bagian dia punya di belakang sebenarnya di sini ada tambahan McPherson strut dengan perkeong dan stabilizer khusus untuk tipe X ini ya, ke atas ya, mulai tipe X 1000 cc. Ya, perlu Anda catat di sini adalah di bagian belakang ini terdapat tambahan stabilizer ya untuk suspensi bagian di bagian depan, sorry ya saya ralat ya. Khusus untuk bagian depan kita mulai dari tipe X 1000 cc ke atas
tipe X 1000 cc, tipe X 1200 dan juga tipe R, dia sudah ditambahkan stabilizer ya. Stabilizer untuk di bagian per depannya, tapi di bagian belakang belum. Nah, bagi Anda yang mau mencari kenyamanan yang lebih maksimal, kita mungkin nyaraninnya adalah di bagian tipe X 1200 up ya, 1200X sama 1200R itu ditambahkan juga semi independent torsi axle beam dengan per keong dan juga stabilizer. Jadi stabilizernya yang full itu mulai dari tipe X ya, tipe X yang 1200 dan juga tipe R. Khusus untuk tipe X yang 1000 cc di sini stabilizernya di bagian depan saja, belakangnya belum ada stabilizer ya. Itu mungkin secara perbedaannya ya. Kalau dari segi ban sendiri, mobil ini memang menggunakan ukuran 175/65 dengan ring 14 untuk tipe X ini. Memang kalau tipe X ini di antara 1000 cc sama 1200 tipe X ya. Di sini tidak ada perbedaan. Ya, teman-teman, jadi sama ukurannya, sama-sama alloy ya kan, bahannya juga sama. Kecuali tipe D sama D plus di beda ukuran ya. 1 inci lebih di bawah ini. Yaitu dari segi dia punya spesifikasi secara teknis ya. Nah, kita sekarang mungkin ngobrol-ngobrol masalah warna. Mungkin Anda yang masih bingung nih, kira-kira apa aja sih warna yang diberikan kalau Anda ingin membeli mobil Ayla ya. Sebenarnya warnanya ini cukup banyak. Kita ada warna ultra black solid ya. Sebenarnya di sini ada icy white atau putih, ada grey metallic, mulai dari tipe X ya. Jadi kalau tipe D plus ini ada sama tipe D itu hanya ada varian tipe warna ini aja ya, putih, hitam, silver ya. Tapi mulai dari tipe X kita ada warna tambahan ekstra ya, yaitu dark grey metallic ya, agak gelap-gelap gitu greynya, dan red solid. Nah, red solid ini seperti ini yang di depan saya. Mulai dari tipe X juga. Jadi bagi Anda yang mungkin yang mencari warna yang cerah, kuning, putih, kuning, merah, itu mungkin mulai di tipe X ya. Tipe D belum ada. Dan juga orange metallic ya. Dan untuk warna baru kita ada yaitu glitter silver metallic dan juga yellow metallic. Ini warna-warna barunya. Dan warna secara ambasadornya memang warna kuning ya kalau Ayla ya, terlihat cerah. Tapi memang kebanyakan bagi orang yang cari mobil kecil ya, kalau banyak kan lebih enaknya cerah ya, karena mobil kecil tuh kalau cerah kayak lucu gitu loh, kayak imut-imut ya kan. Tapi kembali ke Anda masing-masing sesuai dengan mungkin kebutuhan Anda dan juga sesuai dengan selera Anda masing-masing, karena memang beda orang beda selera ya. Nah, kita bahas saat ini secara eksterior ya. Kita sudah bahas secara warna tadi, harganya sudah ya kan, kita sudah bahas juga masalah spesifikasi tentang peruntukannya buat siapa, kita sudah bahas semua. Dan sekarang kita mulai bahas mengenai eksterior yang disematkan di mobil Ayla tipe X 1000 cc Matic ini. Kalau kita lihat di bagian atas, memang dilihat bagian kanan terdapat antena ya. Antenanya di sini buat untuk model antena radio, dan di bagian atas masih polos. Dan untuk di bagian kacanya di sini memang belum terdapat tambahan kaca film ya. Ya sebenarnya ada sih kaca filmnya, tapi kan kurang gelap ya. Bagi Anda mungkin yang dia punya privasi sendiri pengen ditambahkan, mungkin ini menjadi tambahan atau PR bagi Anda, nanti pasca delivery bisa ditambahkan ya. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak terlalu privasi, sebenarnya sudah cukup ya, karena memang ini sudah standar dari Astra Daihatsu Motor. Nah, kita lihat lagi ke bagian face depan atau bagian mukanya, memang terlihat jelas bahwa headlampnya menggunakan model oval, sudah terdapat fog lamp ya. Untuk bagian grill depannya sudah menggunakan hitam black piano di bagian atas, bagian bawahnya menggunakan hitam dop dan enggak ada skid di bagian bawah. Dan memang Anda bisa dilihat kalau lampunya oval menandakan itu tipe X yang 1000 cc. Kalau X-nya yang modelnya high beam sudah sporty kayak tipe R, itu dipastikan 1200. Oke sahabat Emul ya, sudah jelas ya. Kita lihat lebih dekat lagi biar supaya Anda lebih paham ya. Ini layout dari lampunya. Lampunya memang sekilas ya modelnya menggunakan lampu halogen ya. Tapi ini terang banget teman-teman. Ya, modelnya seperti ini. Dan kita lihat layout dari grillnya bagian atas
Nah, menggunakan hitam black piano, di bagian bawah hitam dop, dan layout dari dia punya sirip ya kan, atau di bagian fog lamp. Nah, ini ada warna hitam dop juga. Ya, keren sih, stylish dan juga kekinian. Dan di sini kalau kita lihat bedanya, kadang suka ada nih nanya nih kadang sahabat Emul, Bang, kira-kira bedanya yang matic sama manual ada bedanya enggak? Kan selisihnya lumayan nih. Ada yang bilang selisih 10 juta ya kan, dan sebagainya. Ya tentunya sebenarnya untuk varian sebenarnya matic dan manual ini sama aja ya secara eksterior interior. Cuman yang membedakan adalah transmisinya saja. Oke sahabat Emul, kita lihat dari bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping, ya kita coba lihat dari bagian center samping aja ya, biar supaya Anda mungkin lebih detail, jelas. Nah, ini layoutnya. Kalau kita lihat dari bagian samping memang sudah lengkap ya. Di bagian samping sudah terdapat talang air, handle pintu sewarna body, dia punya apa namanya, spion, dia sudah besar dan ada tambahan lampu spion, lebih aman, safety sih. Untuk peleknya memang sudah menggunakan pelek alloy dengan warna dark grey ya, sudah lengkap lah ya. Tapi mungkin bagi Anda yang ingin ditambahkan, mungkin bagi Anda sendiri biar tambah stylish, bisa ditambahkan di bawahnya ini ya semacam skit lah ya, tambahan-tambahan ya kan. Dan ini lebih ke opsional ya, lebih ke custom sebenarnya, sesuai selera Anda masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih sudah cukup sih, nggak usah tambahkan apa-apa sih. Mungkin kalau pengen lebih stylish lagi, ditambahkan semacam kayak aksen chrome ya di bagian kaca bawah itu, ditambahin list kayak lebih manis kayaknya, biar lebih kece. Dan kalau kita lihat di sini memang di bagian belakang sudah terdapat tutup ya, atau dia punya spoiler ya, enak, sudah nggak usah nambah-nambah lagi. Nah coba kita akan lihat lebih detail lagi biar supaya Anda lebih jelas. Ini layout dari dia punya spionnya ya, sudah gede, nggak kayak yang tipe D plus, kecil, dan sudah ada lampunya jadi lebih safety. Dan di sini dilihat dari dia punya talang air sudah lengkap semua. Untuk di bagian belakang ada tempat untuk penutup BBM ya. Dan kita lihat di bagian kaki-kakinya nih. Nah untuk kaki-kakinya sendiri memang bannya sendiri sudah menggunakan Anysafe Dunlop, udah bagus, keren nih bannya ya. Dan mobil ini memang menggunakan ukuran 175/65 dengan ring 1482T. Dan di sini menggunakan peleknya racing dengan pengereman disc brake dan ada 4 baut ya, aman. Dan untuk bagian bawah sudah diberikan anti karat sehingga aman. Pengeremannya sudah di sini diberikan tambahan disc brake dan juga dikasih pernya di sini stabilizer di bagian depan. Oke. Cuman memang PR-nya adalah bagian kakinya di sini belum terdapat mudguard ya. Mudguard itu adalah protektor di bagian belakang ini yang mungkin Anda di sini ya tempatnya ya. Nah, di sini. Nah, ini mudguard, dikasih mudguard tujuannya adalah supaya air dari ban ini dia tidak ke bagian bodi Anda. Gitu loh. Mungkin ini ditambahin nanti mudguard ya biar supaya lebih nyaman. PR-nya cuma tambah mudguard aja, lainnya sudah aman. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang memang dia menggunakan tromol ya, dan belum terdapat dia punya stabilizer untuk per belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini lihat dari belakang memang sudah terlihat compact dan juga sudah lengkap ya. Apalagi di tipe X 1000 cc ini ya kan, bisa dilihat sudah ada lampu HDML-nya, dia buat bagian apa namanya? Untuk di sini sudah ada lampu spoiler dan Anda sudah nyaman sih. Bagi Anda mungkin yang hobi-hobi goes nih, enak nih. Jadi tinggal langsung dijepitin sini ya kan, dijepitin sini. Nanti di sini tinggal dikasih kayak apa? Tempat untuk sepeda ya. Nah, enak buat gantung sepeda juga. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang, senternya memang sudah terlihat sudah lengkap ya. Nah, di sini sudah ada dia punya spoiler atas, dia wiper sudah ada, dikasih tambahan list chrome. Jadi kelihatan lebih manis. Ya, dan juga ada tambahan ya kan Ayla tipe X. Di sini logonya ada Astra Daihatsu dan ada yang nyampingnya dengan lampu LED. Memang keren banget sih. Kalau tipe D Plus kan masih belum ada yang nyamping ya. Jadi lampunya hanya bagian satu aja. Dan ini mobil sudah diberikan tambahan sensor parkir belakang ya.
PR-nya adalah mungkin bagi Anda yang ingin lebih aman lagi adalah kamera parkir belakang, mungkin ini bisa ditambahkan. Tapi kalau Anda menggunakan kamera parkir belakang, otomatis Anda juga harus ganti head unitnya di bagian interior ya, karena interiornya masih belum touchscreen ya. Tapi bagi Anda mungkin yang tidak mencari sebenarnya nggak butuh, yang nggak masalah sih, nggak usah ditambahkan ya, karena memang dengan sensor parkir belakang ini sebenarnya udah cukup nih buat keselamatan atau safety pada saat Anda parkir mobil ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian bawah cutter mufflernya posisinya ya belum ada eksternalnya ya, masih biasa. Mungkin ini bisa ditambahkan biar lebih kelihatan kece. Dan kita lihat dari layout dari dia punya lampu belakang ya. Kalau lampu belakang layoutnya gini. Nah, sampingnya LED dan di bagian lampu belakang ini adalah lampu halogen ya. Keren. Dan mobil ini memang sudah diberikan Protera Protection ya, dan juga Genio Protection di bagian kaca filmnya. Udah oke sih. Ya, dan kita lihat bagian belakang ya. Interiornya, bagasinya seperti biasanya kita harus membuka dulu panelnya. Ya, panelnya di sini dibuka. Nah, gini. Baru kita buka. Tapi bagi Anda mungkin yang bawa kunci nggak usah nih, tinggal langsung buka pakai kuncinya di sini. Ini juga bisa ya. Dibuka sini bisa langsung dibuka. Jadi ada dua pilihan. Kalau Anda bawa kunci ya dibuka kunci aja, biar nggak ke depan-depan. Nah, kuncinya seperti ini nih. Kuncinya tipe Matic 1000 cc, belum terintegrasi dengan remote. Jadi remote-nya masih eksternal, terpisah dengan dia punya kunci ya. Kayak gini. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian interior. Nah, kalau kita lihat dari interiornya memang di sini lihat ya, cukup luas ya, karena nggak ada tambahan space di bagian atas untuk dokumen, jadi kelihatan jadi lebih luas ya. Di sini juga tak lupa dikasih tambahan, kita berikan cargo net. Ini loh, luas banget. Kalau Anda mungkin bawa travel bag 1, 2, 3, bisa 3 atau 4 travel bag masuk ini, jejer ya. Dan di sini bisa dilihat ban serepnya. Ban serepnya sama-sama banyak NSF, cuman saya sayangnya adalah peleknya masih pelek baja ya. Jadi kalau Anda mungkin ganti ban ya kelihatan nanti peleknya. Kalau ini enggak asli, bukan maksudnya enggak asli tapi pelek cadangan ya. Kayak gini. Kalau Anda nggak mau berarti di upgrade aja, nanti tuker aja yang dagre ya. Atau beli tuker tambah bisa juga sih. Dan di sini kita lihat di dalam ada headrest juga. Di sini di bagian belakang ada dua ya. Fitur-fitur keselamatannya ada seat belt, ada dua di sebelah kiri. Juga fitur kenyamanan juga ada fitur dia punya ada hand grip juga sebelah kiri. Untuk bagian atap-atapnya nih kosongan, nggak ada apa-apa ya. Dan hand grip juga di sebelah kanan nggak ada ya. Dan di sini secara fitur safety memang sudah diberikan seat belt 2 ya, tripoiler semua. Oke sahabat Emul, ini mungkin fitur-fitur yang bisa saya disebutkan di bagian interior dari belakang bagasi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian baris kedua. Nah, kalau kita lihat baris kedua, layout pintunya seperti ini. Nah ya, ada warna di sini warna hitam full, dan juga ada tambahan warna dagre ya, ada grey ya sini ya, silver ya kan. Sini bisa buat storage kecil, layout buat naik turunin kaca, ini buka pintu, handle pintu ini buat ngunci. Di bawah ada storage kecil dan juga cup holder, ada audio juga. Jadi audionya totalnya ada 4. Jadi bagi Anda nanya, Bang Emul, audionya ada berapa? Ayla tipe X ya, ada 4. Ingat-ingat ya. Sini ada fitur keselamatan C-lock ya, buat aman bagi Anda yang C-lock ini fungsinya adalah pada saat Anda aktifkan seperti ini, di lock ini ya. Ini nanti dia punya pintu ini nggak bisa dibuka nih dari dalam, tapi bisa bukanya dari luar seperti ini.
ya dari luar, tapi kalau dari dalam nggak bisa dibuka. Tapi kalau semisal Anda nonaktifkan seperti ini, dikembalikan, maka bisa dibuka dari dalam. Tujuannya adalah fitur keselamatan ini buat Anda yang mempunyai bayi atau anak-anak yang suka iseng-iseng nih, yang suka buka-buka dia punya handle pintu pada saat jalan, ini bahaya. Bahkan juga cilok ini juga fungsinya buat keselamatan ya. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kala yang masih baru beli mobil ya, kadang bingung nih, dia dipencet sini, tiba-tiba pas nyampe rumah dia bingung kenapa dari dalam kok nggak bisa dibuka, dikiranya pintunya rusak, padahal ini fitur keselamatan ya. Maka dari itu Anda juga perlu tahu ya. Dan di sini layout dari interiornya, layoutnya memang warnanya hitam seperti ini, berbahan fabrik. Dan ini Anda ya eman-eman kalau masih baru kayak gini dikasih cover jok biar supaya gampang ngebersihinnya. Karena kalau kain gini teman-teman, ini kan sudah dijahit. Kalau semisal kena cipratan es krim, makanan yang berwarna ya kan, ini susah ngilanginnya kalau nggak Anda salon ya. Tapi kalau Anda kasih cover jok mudah, tinggal Anda siapin dia punya kanebo, air, dilap-lap, beres. Nah itu. Yang kedua adalah di bagian bawahnya ini loh, ini kan bahannya geludru ya. Nah, ini kalau semisal ketumpahan susu atau makanan minuman, baunya itu lama teman-teman. Kalau Anda nggak vakum ya, ini ngebersihinnya lumayan ya susah juga sih. Tapi kalau Anda pakai karpet dasar enak banget, tinggal pakai kanebo dilap-lap beres. Nah itu mungkin ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ada budget tambahan yang mau beli mobil, nggak apa-apa ditambahkan nanti cover jok ya sama karpet dasar. Murah kok, harganya mulai ratusan ribu, ada yang jutaan, tergantung budget Anda masing-masing ya. Ono harga ono rupa, Anda mau kualitas bagus ya ada, mau yang standar yang penting ya buat keamanan ya cukup ya ada juga ya. Maka dari itu sesuaikan dengan budget Anda masing-masing. Nah, ini layout dari dia punya interior bagian depan. Nah, silakan. Dan di sini mungkin lihat dari bagian layout dari pintunya, ada warna chrome juga, di sini warna hitam juga ya. Atasnya ini juga dibuat armrest sekaligus ada membuat penyimpanan ya, storage. Di bagian bawahnya ada cup holder juga, ada audio. Ya lengkap banget. Dan ini layout dari dia punya baris pertama ya. Untuk dari mulai tempat duduknya nih, tempat duduknya kan modelnya kayak kursi gaming ya. Jadi untuk modelnya gini yang menyatu dengan headrestnya, dan bisa dilihat layoutnya seperti ini. Untuk dashboardnya di sini ada perpaduan dua warna, silver dan hitam, dan semua berbahan hard cover semua ya. Di tengahnya juga ada konsol box ya, lumayan lah, tidak kopong-kopong banget sih. Tapi di tengahnya itu juga ada tambahan di sini yang mungkin ini bisa ditambahin biar nggak kelihatan kopong ya. Nah di sini juga ada fitur keamanan, ada apar ya kita berikan nih. Jadi wes lengkap, Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke sahabat Emul, sebagai finishing kita akan membahasnya dashboard semua ini sama transmisinya. Yuk kita lanjut lagi. Jangan sampai di skip, tonton terus sampai selesai biar supaya Anda paham tentang mobil yang Anda inginkan ya. Karena saya buat 30 menit full lebih ya buat Anda semua supaya Anda paham dan juga jelas tentang yang Anda inginkan. Dan ini bisa dilihat dari pintunya warna juga silver, dan di sini armrestnya sekaligus dibuat tempat untuk naik panel, naik turunin dia punya kaca. Di sini buat untuk ngunci kaca, ada storage. Ini storage kecil dan juga ada tambahan cup holder, ada audio ya. Audionya ingat-ingat ada 4 ya. Kalau nanya Twitter nggak ada Twitternya. Nah kita lihat layoutnya seperti ini, dashboardnya seperti ini, warnanya hitam. Ini juga ada buat ngaturin kaca ya, belum ada untuk nutup otomatis belum ada ya. Belum retract. Dan di bawahnya di sini ada storage kecil, di situ dia punya panelnya buat matic. Dan ini buka kap mesin ya. Oke sahabat Emul, kita lanjut. Di bagian dalam
Seperti biasanya kita hidupin biar supaya adem. Nah, ngidupinnya juga gampang, nggak harus tekan langsung hidupin aja. Di sini hidupin udah hidup ya, nggak usah apa-apain ya. Kita seperti biasa ngadem dulu pakai AC. Aduh, lumayan adem. Kita akan bahas sekarang ya, mulai dari speedometer. Nah, layout speedometernya model gini, model analog 3 point ya, model analog kayak gini. Bagian tengahnya ya kan besar gini, sebelahnya kecil-kecil ya kan, modelnya bulat-bulat, ada aksen chrome jadi kelihatan lebih manis ya. Di sini ada audio trip DSP juga, ada lengkap ya. Kita coba. Nah, ini loh trip 195 13,9 ya, average-nya ada, range-nya 20, eco on ya. Jadi selengkap, Anda mungkin bisa atur jam juga ya. Kita lihat lagi ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri di sini menggunakan 3 palang dengan aksen warna chrome, cuman belum ada steering switch dan juga belum ada buat telepon. Ini buat klakson, tapi belum ada airbagnya ya. Tipe X, ingat-ingat nggak ada airbagnya ya. Kita lanjut lagi ke bagian panel di sini nih, panel di sebelah kanan. Kalau panel sebelah kanan ini buat lampu jauh ya kan, lampu dekat, lampu jauh. Ini juga buat fog lamp ya kan, matiin fog lamp, hidupin fog lamp. Kalau ke atas ini adalah sen kiri, kalau ke bawah adalah sen kanan ya. Di sini di sebelahnya ada buat wiper ya kan, untuk dia punya air wiper ya, sama wiper bisa di off on ya kan. Nah, ini juga bisa diatur nanti. Kita lihat dari head unit. Head unitnya seperti ini. Nah, ngobrol-ngobrol head unit, bagi Anda yang mungkin mau nambahkan kamera parkir belakang, head unitnya ini nanti tinggal dicoplok ya, atau dicopot ya, diganti yang Android biar supaya Anda bisa ngelihat dari sini. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak butuh, ya nggak usah. Ini kan sudah oke nih. Bisa buat disk ya, ada FM radio ya kan, AM, ada aux juga ya kan. Pemilihannya ada USB aux ya. Nah, aux-nya di sini Anda bisa pakai. Nah, ini pilihannya aux USB. Lumayan udah lengkap. Dan di sini ada disk juga ya. Ya, dan untuk AC-nya di bawahnya sini. Untuk AC di sini ya. Ini buat kipas anginnya, ini buat ngademinnya. Dan ini nih buat untuk semisal Anda, ini kan ada gambar mobil ya, gambar mobil yang muter, berarti di sini nih anginnya ini enggak dari angin luar nggak masuk, muter aja AC-nya nih. Tapi kalau di sini balik ini nih, AC-nya jadi lebih berkurang ya. Karena apa? Karena angin dari luar nanti akan masuk ke dalam, bercampur dengan AC. Oke. Lagi lihat ke bawah. Kalau saya pribadi sih pakai ini nih, biar maksimal ademnya. Ini buat power outlet ya, buat pengecasan. Untuk baris kedua mohon maaf nggak ada ya, power outletnya cuma di bagian depan aja. Baris kedua nanti gantian ya. Ini ada storage juga buat penyimpanan, dan di sini juga ada tempat penyimpanan cup holder juga, 2 buat minuman. Nah, ini yang Matic, varian Matic ya. Cara gunakannya Anda tinggal tekan ini. Nah, tinggal pilih nih sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Ada P, R, N, D4, 32 ya. Kalau D4 jalan normal, ini nanti bisa 32, ini bisa buat turun atau tanjakan ya, atau mau nyalim lah, biar nyalip seperti itu. Dan bisa Anda mungkin pelajari yang lebih detailnya lagi. Kalau Matic mungkin Anda bisa pelajarin di video saya sebelumnya ya, nanti Anda bisa lebih paham. Untuk shift lock ini tujuannya adalah pada saat mobil Anda mati dan ini mau dipindahkan, ini kan tuasnya kalau posisi mobil mati nggak bisa pindah. Jadi caranya shift locknya ditekan, ininya baru diturunin sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Ini juga ada tambahan handrem sini. Cuman kekurangannya di sini belum ada ampres ya. Jadi kalau buat pegel-pegel ya, kalau jalan jauh nggak ada buat nahan. Ya, kurangnya di situ.
Terus kita lanjut ke bagian atasnya dulu ya. Sun visor sudah ada tapi masih polosan. Lampu baca juga ada. Ini juga sun visor juga ada. Untuk di bagian passenger ya, ini juga ada penyimpanan laci. Nah, ada lacinya juga. Oke, kita hidupin, kita kecilin AC-nya dulu karena udah adem. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sudah selesai ya tentang apa namanya interiornya yang sudah saya jelaskan semua, udah lengkap ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil Ayla tipe X dengan mesin 1000 cc yang varian Matic, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Bagi Anda mungkin yang ingin membeli mobil ini, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami siap membantu Anda di rumah atau datang ke dealer kami. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.